Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa belajar pada hari ini. Meskipun masih belajar dari rumah, Ibu harap kalian tetap semangat. Semangat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyatakan pecahan, menyederhanakan pecahan, pecahan senilai, jenis-jenis pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Terdapat 10 bilangan. Nah, menurut kalian mana yang merupakan pecahan? Yang pecahan adalah yang pertama yang C, 3/5. Terus yang kedua yang D, 3/5. Yang ketiga yang E, 0,72. Kemudian yang F, G, dan yang terakhir adalah C. Yang H dan I itu tidak termasuk ke dalam pecahan meskipun bentuknya seperti pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak pengertian pecahan berikut ini. Menyatakan pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama ada satu kotak dibagi menjadi 4 kotak bagian yang sama besar. Hanya ada satu daerah yang berbayang, sehingga satu daerah yang berbayang ini disebut dengan pecahan 1/4 bagian. Gambar kedua, persegi panjangnya dibagi menjadi 6 bagian sama panjang. Ada 2 daerah yang dikasih arsiran atau daerah berbayang, sehingga 2 daerah ini disebutnya 2/6 bagian. Gambar ketiga, ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar. 2 daerahnya berbayang. Nah, daerah yang berbayang ini kita sebut dengan pecahan 2/5 bagian. Jadi pecahan itu adalah dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B-nya bilangan bulat. Kemudian B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan B-nya bukan faktor dari A. Makanya yang H dan I tadi tidak termasuk pecahan karena B-nya itu adalah faktor dari A. Kemudian A-nya itu disebut pembilang, sedangkan B-nya disebut penyebut. Menyederhanakan pecahan. Pertama kita akan menyederhanakan 4/8, yaitu dengan cara dibagi pembilangnya dan penyebutnya oleh bilangan yang sama. Kita bagi dua-duanya oleh 2, 4 bagi 2 sama dengan 2, 8 bagi 2 sama dengan 4. 2/4 masih bisa kita bagi lagi, jadi 2-nya kita bagi 2 lagi, 4-nya kita bagi 2, sehingga bentuk sederhana adalah 1/2. 1/2 sudah tidak perlu disederhanakan lagi karena keduanya sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Kemudian 12/54. Pertama kita bagi 2 dulu, jadi 6/27. Kemudian kita bagi dengan 3 pembilang dan penyebutnya menjadi 2/9. Jadi bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Jadi cara memperoleh bentuk sederhana dari pecahan adalah kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sehingga diperoleh bentuk paling sederhana. Bentuk paling sederhana itu artinya keduanya sudah tidak bisa dibagi oleh bilangan yang sama lagi, atau EPB-nya, faktor persekutuannya adalah 1. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu pecahan senilai. Perhatikan gambar sebidang kebun berikut ini. Pertama, kebun ini kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga bagian yang berwarna biru adalah 1/2 bagiannya. Kemudian kita bagi menjadi 24 bagian yang sama besar, sehingga bagian yang biru ini adalah 1/24 bagian. Kalau yang kuning ini adalah 2/24 bagian. Kemudian ini ada 8 kotak, berarti ini adalah 8/24.
Kemudian kita bagi dengan 3. Nah, ternyata 8/24 itu sama dengan 1/3. Inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi 8/24 senilai dengan 1/3. Mari kita kaitkan 8/24 dengan 1/3. Ternyata kalau kita kalikan 8 dengan 3 dan 24 dengan 1 itu hasilnya sama. 8 kali 3, 24, 24 kali 1 juga sama dengan 24. Nah, karena hasilnya sama, berarti ini disebutnya pecahan senilai. Perhatikan contoh berikut ini. Dari 4 pecahan ini, manakah yang sama nilainya? Kita bandingkan satu persatu. Pertama, 2/10 dengan 6/15. Kita kalikan 2 kali 15 sama dengan 30, 6 kali 10 sama dengan 60. Karena jawabannya tidak sama, berarti mereka tidak senilai. Kemudian kita bandingkan 2/10 dengan 6/10. Sama caranya seperti tadi, 2 kali 10, kemudian 6 kali 10. Karena hasilnya tidak sama, berarti mereka tidak senilai. Kita bandingkan lagi 2/10 dengan 14/35 dengan cara yang sama. Didapatkan 70 dan 140. Tidak sama lagi, berarti bukan senilai. Kemudian kita bandingkan 6/15 dengan 6/10. 6 kali 10, 60. 6 kali 15, 90. Tidak sama, berarti mereka tidak senilai. Kemudian 6/15 dengan 14/35. Kita lakukan cara yang tadi dan hasilnya sama. Karena hasilnya sama, berarti mereka senilai. Jadi yang senilai adalah 6/15 dan 14/35. Apakah 17/34 dan 28/56 sama? Nah, kita lakukan cara yang tadi. Jadi 17 kita kali 56 dan 34 kita kali 28. Ternyata hasilnya sama, yaitu 952. Berarti pecahan ini adalah pecahan senilai. Jadi kesimpulannya A per M sama dengan B per N jika A kali N sama dengan B kali M. Jadi A per M senilai dengan berapa N kalau hasil kali silangnya adalah sama. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan campuran. Ada 7 benda yang akan dibagikan kepada Adi, Budi, dan Cici. Berapa bagian yang didapatkan oleh mereka masing-masing? Kita misalkan ada 7 benda. Kita bagikan dulu dua bagian kepada Adi, Cici, dan Budi. Tersisa 1 bagian, kita bagi 3 lagi. Kita berikan 1 kepada Adi, Budi, dan Cici. Sehingga masing-masing mendapat 2 dan 1/3 bagian. Digabung menjadi 2 1/3. Jadi 7 dibagi 3 itu sama dengan 2 1/3. Atau 3 dikali 2 tambah 1 sama dengan 7/3. Nah, yang 2 1/3 ini disebut dengan pecahan campuran. Yang kedua adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10 atau 100 atau 1000 atau 10 pangkat N sesuai dengan banyak desimalnya. Jadi penyebutnya adalah kelipatan dari 10. Contohnya 2,475 itu sama dengan 2,475 per 1000. Jadi ada bagian bilangan bulatnya, 2-nya ini adalah bilangan bulatnya, 475 ini adalah 3 desimal. Karena 3 desimal jadi penyebutnya sama dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini, bentuk desimalnya 0,5. Nah, pecahannya 5/10. Banyaknya desimal 1 akan sama dengan banyaknya 0 pada penyebut. 0,53 berarti 53/100, banyak desimalnya 2, berarti banyak nolnya juga 2.
Jadi banyaknya 0 itu tergantung berapa banyak angka yang ada di belakang koma. Ketiga, belakang komanya ada 3 angka, berarti 0-nya juga ada 3, yaitu 1000. Berarti yang keempat, di belakang komanya ada 4, berarti penyebutnya adalah 10.000. Yang ini di belakang komanya ada 5 angka, berarti 5 per 100.000. Jadi banyaknya nolnya akan sama dengan banyaknya angka di belakang koma. Merubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Contoh pertama adalah 3/4. Kita bagi 3 dengan 4. 3 bagi 4, 0, 0, terus kita turunkan 30. 30 bagi 4 dapat 7. 7 kali 4, 28. 30 kali 8, 20. Jadi kita dapatkan bentuk desimalnya adalah 0,75. 5/8 kita bagi dengan cara yang sama yang tadi, yaitu bagi kurung, kita dapatkan hasilnya 0,625. Nah, sekarang bagaimana cara membulatkan bilangan desimal sampai 2 tempat desimal? Yang A 2,38, berarti kita bulatkan jadi 2,38 karena di belakangnya 0, jadi kita tinggal hilangkan saja nolnya. Yang B, yang kedua 0,741. Berarti 0,74 karena ininya masih 1. Yang ketiga juga sama, kita jadikan pembulatannya 0,36. Yang keempat juga 5,72. Yang B 2,385 ini menjadi 2,39 karena yang ininya 5, sehingga angka sebelumnya ditambah dengan 1. Yang kedua angka terakhirnya 6, sehingga 4-nya juga ditambah 1 jadi 0,75 pembulatannya. Yang ketiga juga ininya 8, jadi 6-nya ditambah 1 jadi 7. Yang keempat ininya 9, berarti angka sebelumnya menjadi 3. Jadi kalau angkanya kecil, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, itu pembulatannya angkanya kita tinggal hilangkan saja. Kalau kelompok besar, angkanya besar 5, 6, 7, 8, 9, berarti angka sebelumnya kita tambahkan dengan 1. Jadi pengertian persen dan per mil. Persen adalah per 100, kemudian per mil adalah per 1000. Jadi pecahan yang penyebutnya 100 dan pecahan yang penyebutnya 1000. Contohnya 2/100 itu adalah 2%, ditulis 2%. 37/100 artinya 37%. Jadi persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. Merubah bentuk pecahan ke persen dan per mil. Perhatikan contoh berikut. 2/5 kita akan ubah ke persen. Berarti caranya gimana caranya supaya penyebutnya jadi 100? 100 kita bagi dengan 5, kemudian kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 40/100, jadi 40%. Per mil juga sama caranya, berarti 1000 dibagi 5 dikali 2, jadi 400 per mil.
Nah, sekarang kita akan membandingkan dua pecahan. Perhatikan letak pecahan pada garis bilangan berikut ini. Semakin ke kanan, pecahannya semakin besar, semakin ke kiri, semakin kecil. Yang pertama kita bandingkan 3/4 dengan 1/4. 3/4 ada di kanan 1/4, sehingga 3/4 lebih besar dari 1/4. Kenapa begitu? Karena kalau kita kalikan 3 kali 4, 12, 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi 12 lebih besar dari 4, sehingga 3/4 lebih besar dari 1/4. Sekarang negatif 2/4 dengan negatif 5/4. Negatif 2/4 di sebelah kanan negatif 5/4, sehingga negatif 2/4 lebih besar dari negatif 5/4. Kalau kita sederhanakan pecahan yang pertama itu menjadi negatif 1/2. Kita kalikan silang, 1 kali ke 4, 2 dikali ke 5. Oh maaf, ini ada kesalahan penulisan, ini harusnya bukan 4 tapi 2. Jadi negatif 4 lebih besar dari negatif 10. Ya, jadi karena hasil akhirnya lebih besar, maka negatif setengah itu lebih besar dari negatif 5/4. Kemudian yang C sama dengan yang tadi ya, jadi 6/4 nya disederhanakan jadi 3/2. 3 kali 4 12, 9 kali 2 18. Yang D juga sama. Nah, kita dapatkan negatif 36 kurang dari negatif 28. Jadi cara membandingkan dua pecahan adalah kita kalikan pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kemudian pembilang pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. Mana yang lebih besar, maka itu adalah menjadi tandanya. Sekarang kita akan mengurutkan pecahan. Cara mengurutkan pecahan yaitu kita rubah menjadi pecahan yang sejenis. Mau dirubah semua ke bentuk pecahan biasa atau ke desimal atau ke persen boleh. Setelah dirubah ke pecahan sejenis baru kita urutkan dari yang terbesar atau dari yang terkecil. Contoh soalnya, ada Bu Santi yang berbelanja telur, terigu, dan gula. Kita diminta untuk mengurutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Berat telur 1/2 kilo, berat terigu 3/4, berat gula 0,4 kg. Karena ada bentuk desimal, berarti kalian bisa rubah semua pecahan ini ke desimal atau dirubah yang desimalnya ke pecahan biasa. Ibu menggunakan cara dirubah ke pecahan biasa, sehingga 0,4 itu menjadi 4/10. Kemudian kita cari penyebutnya dengan cara KPK. 2, 4, dan 10, KPK-nya adalah 20. Jadi kita rubah semua pecahan ini menjadi berpenyebut 20. 1/2 sama dengan 10/20. Caranya 20 dibagi 2 dikali 1. 3/4 sama dengan 15/20. 4/10 sama dengan 8/20. Baru kita urutkan dari yang paling besar, yaitu kita ambil yang pembilangnya paling besar. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal urutkan pembilangnya, yaitu 15/20, 10/20, terakhir 8/20. Jadi 3/4 lebih besar dari 1/2, lebih besar dari 4/10. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Kemudian untuk tugas ada di lembar aktivitas siswa yang Ibu bagikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.